Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Merono Mrene Ubat, orang liwat. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana hukum jangkrik mulai dari mengkonsumsinya sampai jual belinya. Karena beberapa bulan lalu saya menjumpai banyak perdebatan di grup tentang hukum jangkrik ini. Oleh karena ini saya buat video. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa bagi sobat YouTube yang belum subscribe, mulai sekarang bisa subscribe atau berlangganan supaya tidak ketinggalan video yang insya Allah bermanfaat. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Kita bahas hukum mengkonsumsinya lebih dulu. Pada dasarnya, hukum mengkonsumsi binatang itu ada 3 bagian, ada 3 macam. Yang pertama, haram mutlak, seperti babi, anjing, harimau, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, halal dengan syarat disembelih terlebih dahulu. Maka kalau tidak disembelih dulu, hukumnya haram atau tidak boleh dimakan, haram untuk dikonsumsi. Yang ketiga, halal mutlak, dalam artian tidak ada syarat apapun untuk jadi halal kita konsumsi ya. Tidak usah kita sembelih dulu, itu tidak apa-apa. Contohnya seperti belalang dan ikan. Kedua binatang ini meskipun tidak kita sembelih dahulu tetap halal untuk kita konsumsi. Dalam kitab fikih Syafi'iyah seperti Al-Wasit, Majmu' dan Asnal Mathalib, ini saya pakai 3 kitab, dan 3 kitab ini Syafi'iyah semua karena mayoritas penduduk Indonesia dalam hal mengkonsumsi sesuatu itu pakai mazhab Syafi'i. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa semua serangga itu hukumnya haram kecuali belalang ya, kecuali belalang. Ini perlu digarisbawahi supaya tidak salah paham ya. Semua jenis serangga itu hukumnya haram kecuali belalang ya. Kecuali belalang. Ingat nih. Karena belalang itu kan juga termasuk serangga. Jadi kalau nggak dikecualikan bisa ikut haram juga nanti hukumnya. Ini saya sampaikan yang ada di dalam kitab ya, tidak saya tambah-tambahin. Jadi nggak usah ragu, kalau pengen makan belalang ya makan aja, itu halal mutlak. Kemudian sejenis kumbang yang mempunyai sayap seperti lalat, kupu-kupu, kecoa dan lain-lain, kecuali belalang ya guys. Sudah saya sebutkan tadi, pokoknya belalang itu sudah pasti halal. Alasannya kenapa lalat, kecoa, kupu-kupu dan lain-lain itu haram? Alasannya yaitu karena menjijikkan ya. Kalau di dalam kitab itu disebutkan alasannya itu menjijikkan. Sebenarnya belalang menurut sebagian orang itu menjijikkan juga sih, tapi ya namanya pengecualian ya. Pokoknya kalau belalang itu halal sudah secara mutlak, wes nggak usah banyak mengkritisi. Lalu bagaimana dengan jangkrik? Hukum jangkrik itu di kalangan para ulama Syafi'iyah itu terdapat taradud atau keraguan-raguan di dalam serupa dengan sejenis kumbang seperti kecoa dan lain-lain, atau serupa dengan belalang, yang artinya kalau serupa dengan sejenis kumbang seperti kecoa ya hukumnya jadi haram. Kalau serupa dengan belalang ya hukumnya jadi halal, seperti itu. Jadi di kalangan ulama Syafi'iyah itu masih ada perdebatan atau perbedaan pendapat antara halal sama haram untuk dikonsumsi. Ada yang mengatakan halal karena diserupakan dengan belalang, dan ada yang mengatakan haram karena diserupakan dengan sejenis kumbang seperti kecoa dan lain-lainnya. Jadi kawan-kawan yang mengatakan haram ya silahkan, berarti Anda menyerupakan jangkrik itu dengan sejenis kumbang seperti kecoa dan lain-lain itu. Dan yang mengatakan halal juga silahkan, berarti Anda menyerupakan jangkrik dengan belalang. Sekarang kita bahas hukum jual beli jangkrik. Di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab itu dijelaskan bahwa hukum jual beli binatang itu ada kalanya sah dan tidak sah. Jadi istilahnya bukan halal haram lagi ya. Istilahnya sah atau tidak sah kalau di dalam jual beli. Kalau sah ya bisa mendapatkan pahala dan kemaslahatan. Kalau tidak sah ya bisa mendapatkan doa dan mudorot. Konsepnya seperti itu. Untuk binatang yang tidak sah dijual belikan itu adalah binatang yang tidak bisa diambil manfaatnya, karena syarat sahnya jual beli itu barang yang dijual belikan bisa diambil manfaatnya, itu syaratnya. Seperti misalnya yang tidak ada manfaatnya itu seperti capung misalnya, atau yang lainnya. Kemudian binatang yang sah dijual belikan itu adalah binatang yang bisa diambil manfaatnya.
Dan di dalam kitab tersebut ada beberapa kategori. Yang pertama, bisa diambil manfaatnya langsung oleh kita, seperti misalnya onta, sapi, kambing, dan lain-lain. Itu bisa kita ambil manfaatnya secara langsung untuk kita konsumsi ya dagingnya. Yang kedua, bisa diambil manfaatnya sebab perantara, seperti misalnya sebab warnanya, semisal burung merak. Kemudian sebab suaranya, seperti burung kicau. Kemudian sebab menghasilkan sesuatu yang berguna, seperti misalnya ulat sutra dan lebah misalnya. Karena ulat sutra bisa menghasilkan sutra untuk kita buat kain, dan lebah itu bisa menghasilkan madu untuk kita konsumsi. Jadi binatang-binatang yang saya sebutkan barusan itu sah untuk dijual belikan. Jadi tidak mesti semua binatang yang haram kita makan itu tidak sah untuk dijual belikan ya. Tidak mesti ya. Tidak mesti tidak sah dijual belikan. Contohnya seperti ulat sutra tadi yang sudah saya sebutkan barusan. Ulat sutra itu haram untuk kita makan karena alasannya menjijikkan, dan termasuk juga serangga. Tapi untuk dijual belikan itu hukumnya sah. Jadi untuk hukum jual beli jangkrik, teman-teman bisa simpulkan sendiri ya. Kalau jangkrik itu ada manfaatnya yang bisa kita ambil darinya, ya hukumnya sah untuk dijual belikan. Jadi garis besarnya adalah ada manfaatnya atau tidak, gitu kawan-kawan. Kalau menurut saya sih ada ya, karena jangkrik itu kan untuk kita kasih ke burung, untuk kita kasih makan ke burung kicau supaya suaranya burung itu bisa bagus misalnya dan merdu. Sedangkan burung kicau sendiri sah untuk dijual belikan. Dan malah kalau kita kategorikan serupa dengan belalang, jangkrik itu serupa dengan belalang, ya jelas sah untuk dijual belikan karena bisa kita ambil manfaatnya langsung, yaitu untuk kita makan atau konsumsi. Gitu teman-teman, wallahu a'lam bishawab ya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya sarankan untuk yang belum subscribe bisa subscribe sekarang, dan juga like dan komennya supaya tidak ketinggalan video baru yang insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.